Wa man la syari'ata. Nah, adapun orang yang tidak bersyariah, la imana lahu wa la tauhida lahu. Maka orang itu sudah tidak ada imannya, tidak ada tauhidnya. Yang tadi dilarang, tidak ada orang kafir, tidak boleh menyebut kafir, tidak boleh menyebut orang kafir itu disiksa di neraka. Pendiri NU sendiri berkata seperti itu. Pendiri NU juga Hadratus Hasyim Asy'ari, mazhabnya Syafi'i. Bahkan Imam Nawawi, muridnya Imam Syafi'i, berkata, faman lam yukaffirhu man dana bi ghairil Islam wa syakka ala madhabihi wa sahahahu ala madhabihi. Maknanya, siapa yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam dan dia ragu atas kepercayaannya, bahkan dia berani membenarkan kepercayaannya itu menjadi panutan, bahwa kafir, maka dia telah kafir. Ini mazhab Syafi'i. Imam Nawawi di dalam kitabnya itu Raudhatul Thalibin. Ya, Imam Nawawi itu pensarah kitab Sahih Muslim. Kitabnya ada ada Raudhatul Thalibin, ada Syarah Sahih Muslim, ada kitab-kitab yang lain. Dan di dalam kitab tersebut beliau mengatakan seperti itu, termasuk. Jadi baik Imam Nawawi maupun Hadratus Hasyim Asy'ari mengatakan kata kafir, beliau mengatakan la imana lahu wa la tauhid lahu, tidak ada iman, tidak ada tauhid. Maknanya apa? Kalau tidak ada iman, tidak ada tauhid, kalau bukan kafir, maknanya kafir. Di media sosial kami menanggapi, ya, kalau tidak boleh disiksa, kalau orang kafir tidak disiksa di surga, tidak disiksa di neraka, berarti dia di luar surga disiksanya. Apa makna disiksa di luar surga? Ya sama, nanti di akhirat cuma ada dua tempat. Kalau tidak di surga berarti tempatnya di neraka. Saya sambil guyonan menanggapinya kurang seperti itu. Jadi khotbah ini sudah saya sampaikan di Komplek Angkatan Darat, di beberapa gedung di sebelah ini, ada di sebelah Setiabudi, juga sudah kami sampaikan. Jadi yang bermadzhab atau yang bermarga Nahdlatul Ulama, yang beberapa waktu yang lalu, jangan percaya kepada orang lain. Kalau nanti masuk kubur ditanya malaikat munkar dan nakir, tinggal jawab saya pengikut Hasyim Asy'ari. Sudah beres, tidak akan disiksa. Itu kan omongan saja, omongan yang sekaligus melecehkan organisasi-organisasi yang lain. Meskipun tidak dikatakan, tetapi itu melecehkan. Dan itu melecehkan hukum Allah, melecehkan kronologinya seseorang masuk kubur di alam barzakh, atau memasuki alam lain setelah selesai dalam kehidupan dunia. Tentu saja tidak demikian. Orang mau mengaku pengikut NU, pengikut Hasyim dan lain sebagainya, bahkan pengikut Nabi Muhammad sekalipun, tidak bisa seorang mengucapkan itu. Seorang yang sudah mati akan bergantung pada amaliyah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dua itu. Kalau tidak amaliyahnya, ya rahmatnya Allah. Ada orang tidak punya amalan, tapi kalau Allah memberikan rahmat, mudah bagi dirinya. Jadi bukan karena Hasyim Asy'ari, bukan karena NU-nya. Tidak bisa merekayasa pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Datang malaikat munkar dan nakir, ditanya man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinika. Ditanya siapa Tuhan, apa agama, siapa nabi. Masuk pengikutnya Hasyim. Ini kan pelecehan sebenarnya. Tetapi ya itulah yang diajarkan. Beberapa akhir atau tahun-tahun terakhir ini makin menyerang. Dan ini semua tentu bukan murni, kata-kata ketua NU tadi bukan murni ucapan dia. Itu adalah titipan kaum liberal. Orang liberal itu orang yang bebas batas nilai, tidak punya batas nilai, tidak punya pegangan, tidak punya aturan. Makanya almarhum Hasyim Asy'ari pernah mengatakan orang liberal itu kafir, tetapi tidak diakui oleh negara-negara kafir. Karena apa? Karena murtadnya kurang 5%. Tapi kalau kembali ke pondok pesantren, tidak diakui sebagai muslim, karena Islamnya kurangnya banyak, kurang 10%. Ini juga sebenarnya pelecehan-pelecehan, melecehkan si liberal tadi. Oleh karena itu, ini sudah luar biasa isinya manusia-manusia seperti itu, bejat, rusak.
kita harus tinggalkan atau kita mengkritik dari dalam. Setidaknya fakir walakir yang dibesarkan, dididik, diasuh di pondok pesantren maupun dengan ulama-ulama kiai-kiai itu belajar tafsir kepada NU, belajar bahasa Arab dengan NU, belajar gramatika dengan NU, belajar fikih pun dengan NU. Ini bukan pengkhianatan, tetapi ada sesuatu yang keliru harus diluruskan. Tidak demikian. Tetap mengambil hukum yang bukan hukum Allah adalah hukum tauhid. Hukum tauhid ini menyimpang. Pelecehannya berdasarkan surat An-Nisa ayat 60 tadi, Allah melecehkan mereka itu hanya merasa beriman, padahal mereka itu ingin berhukum dengan hukum selain hukum Islam, tidak kepada hukum Allah. Maka ayat berikutnya Allah SWT berfirman, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah berfirman, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia mau berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dengan lapang, wala yajiduna fi anfusihim harajan. Harajan ini maknanya doyikon, sempit dadanya, tidak terdapat pada dadanya itu sempit, sesak, susah ketika diajak berhukum dengan hukum Allah. Tidak ada rasa sempit, tidak ada rasa pelecehan, penegasian, tidak. Mimma qadaita, terhadap apa yang telah diputuskan oleh Nabi Muhammad, wa yusallimu taslima, dan dia yusallimu taslima, tunduk, patuh, pasrah kepada ketetapan Allah SWT. Hanya itu. Maka kalau tidak seperti itu, kalau dia malah ragu mengkafirkan orang di luar Islam, kok nggak kafir. Kalau menurut mazhab lain, kalau kita pinjam mazhab Ahmad bin Hambal misalnya, Ibnu Taimiyah mengatakan, man syakka ala kufrihim, siapa yang ragu atas kekafiran mereka,